Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari kitab Yesaya pasal yang ke-44. Nah, Yesaya 44 ini menyatakan bahwa Tuhan mau memberikan sebuah pengertian kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain, saudara, bahwa Dia adalah satu-satunya Allah, ya, satu-satunya Allah. Sehingga ketika ada bangsa, khususnya bangsa Israel, yang menyembah berhala, dewa atau dewi, itu disebut sebagai kebodohan. Sebab apa? Sebab Allah yang memilih mereka, Allah yang menebus mereka, Allah juga yang memulihkan mereka. Nah, pasal 44 ini Yesaya menjelaskan 3 hal itu. Sebelum kita membaca, merenungkan, dan mengambil intisari dari pelajaran kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kami datang kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Bapa, buat kasih setiamu yang kekal. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di
hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, hanya Kau satu di hati kami. Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau Yesus yang terutama di hidup kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Kami akui bahwa Engkau satu-satunya Allah kami. Tuhan yang sungguh melebihi apapun juga. Tuhan yang mengatasi segala-galanya. Kebesaran-Mu, keagungan-Mu, semuanya mengatasi semua yang ada di bumi dan di langit ini ya Tuhan. Terima kasih. Ini pengakuan kami, ini pengakuan anak-anak-Mu bahwa Engkau satu-satunya Allah yang tak tertandingi. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami untuk semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Urapi kami, jamah kami, apa yang kami baca, kami renungkan, dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami, dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Nah saudara, perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa Yesaya pasal 40 sampai dengan pasal 66 itu sebenarnya ditulis oleh Yesaya sendiri pada tahun-tahun akhir hidupnya. Allah
sedang menyatakan nubuatan-nubuatan ini supaya apa, saudara? Memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel, khususnya kerajaan Yehuda. Mengapa? Karena nanti setelah Yesaya mati, saudara, 150 tahun kemudian mereka akan ditawan ke Babel. Jadi semua yang tertulis dari pasal 40 sampai 66 ini adalah nubuatan yang akan dilakukan Tuhan ketika Yesaya sudah mati. 150 tahun kemudian Israel akan mengalaminya. Itu luar biasa. Sebuah pernyataan Tuhan kepada umat pilihannya bahwa Allah sudah merancang baik pemilihan terhadap bangsa Israel, baik firman yang disampaikan kepada mereka, ataupun ketika mereka sedang melakukan kesalahan lalu Allah menghukum mereka. Bahkan ketika mereka merendahkan hati setelah dihukum Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan. Jadi sedemikian runtutnya Allah merancangkan kebaikan buat umatnya. Sampai-sampai bahkan sebelum pembuangan dan pasca pembuangan pun Allah sudah merancang Tuhan bagi umatnya. Nah ini saudara yang perlu kita ketahui. Nah pasal-pasal ini penuh dengan pernyataan nubuat mengenai Mesias. Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan bukan hanya umat Israel, tapi juga seluruh manusia di muka bumi ini. Kalau kita pilah-pilah ya saudara, dari pasal 40 sampai 66 secara umum, pasal 40 sampai 48 itu menyatakan tentang pelepasan. Pelepasan. Lalu pasal 49 sampai 57 itu tentang penebusan. Dan pasal 58 sampai 66 itu tentang kemuliaan dari Tuhan yang diberikan kepada umat yang taat dan setia. Nah, itu gambaran ketika kita akan masuk ke pasal yang ke-44 ini. Ini bagian dari apa, saudara? Bagian dari pelepasan atau Allah merancang pembebasan dan pemulihan bagi bangsa Israel. Mari kita baca ayat 1 sampai ayat 8 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang, dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yezrusun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tanah yang kering, ke tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Nah, ini bagian pertama dari pasal 44 tentang Allah sedang menyatakan dirinya bahwa dia adalah satu-satunya Allah. Tidak ada ilah, tidak ada Allah, tidak ada dewa, tidak ada kekuatan atau sesembahan yang lain yang mampu bahkan menyamai Tuhan saja tidak. Mendekati karakter Tuhan saja tidak. Apalagi melebihi.
Nah, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan supaya Israel tahu. Sebab apa, saudara? Sebab nanti di tengah-tengah pembuangan, karena bangsa Israel memuja ilah lain, membelakangi Tuhannya, menyakiti hati Tuhan sedemikian rupa, maka mereka dibuang. Dan itu digambarkan sebagai orang yang bodoh, pemuja patung, mempercayai sesuatu yang bukan Allah. Itu akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Apa itu? Penghukuman, saudara. Termasuk bangsa Israel. Tapi sebaliknya, kepada mereka yang sadar telah berbuat dosa, menyembah ilah-ilah lain, berbalik dari jalan yang jahat, kembali kepada jalan-jalannya Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan mereka. Tuhan akan tampil sebagai penebus Israel. Itu di perikop yang ketiga. Nah, mari kita gambarkan sedikit, saudara, tentang situasi bagaimana bangsa Israel ada di dalam pembuangan. Seperti apakah keadaan umat yang hidup dalam pembuangan? Kalau kita mundur sejenak, di Mazmur pasal yang ke-42 dan 43 itu menggambarkan orang yang jauh dari Tuhan, dibuang dari hadirat Tuhan, itu mengalami kekeringan rohani. Kekeringan rohani yang melanda umat di pembuangan. Ya. Mereka bukan hanya terbuang dari tanah leluhur mereka, tetapi yang paling menderita terutama adalah jauh dari Tuhan dan firman-Nya. Situasi di pembuangan itu membuat mereka sangat-sangat tertekan dan menderita, saudara. Mereka betul-betul dijajah, mereka betul-betul ditindas. Mereka ditawan, dibawa keluar dari negeri kesayangan mereka. Bahkan digambarkan nanti, tembok Yerusalem akan runtuh. Bait suci akan rubuh. Porak-poranda, Yerusalem akan porak-poranda. Sudah demikian, mereka juga harus dibuang ke Babel selama 70 tahun. Ini gambaran bagaimana menderitanya umat Allah. Nah, ini juga sebenarnya sama seperti kita, saudara. Ketika apa? Ketika Tuhan mengizinkan kita hidup di dunia ini. Firman Tuhan berkata, kita di dunia itu, Paulus bilang bahwa penuh penderitaan, kesukaran, kesulitan, sakit penyakit, ya, ditindas. Bahkan mungkin orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus dianiaya. Ini artinya posisi atau keadaan di mana kita sedang terbuang dari hadirat Tuhan. Ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, taman kemuliaan Allah itu. Gambaran seperti itulah yang terjadi dalam hidup kita sekarang-sekarang ini. Tetapi Allah berjanji akan memulihkan. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kembali kepada umat tertindas. Dengan cara apa? Mencurahkan rohnya. Ya, mencurahkan rohnya. Nah, pencurahan roh Tuhan ini akan menyegarkan jiwa-jiwa yang kehausan. Ibarat seperti hujan yang membasahi dan menyegarkan tanah yang gersang. Tadi kita baca di ayat yang ketiga sampai ayat keempat. Orang-orang yang tertindas itu seperti tanah yang kering. Orang-orang dalam pembuangan seperti tanah yang gersang. Tidak ada kehidupan, tidak ada air yang menitik. Ya. Namun ketika Allah mengingat akan janjinya bahwa mereka akan dipulihkan, akan dikembalikan ke tempat semula, dikembalikan ke negerinya, maka Tuhan mencurahkan rohnya, mencurahkan kebaikannya, mencurahkan kasihnya. Sehingga keadaan orang buangan itu seperti tunas yang tumbuh berkembang. Dari tunggul yang seharusnya sudah mati. Namun demikian kehidupan mereka dipulihkan. Khususnya kehidupan rohani mereka. Ya. Allah memulihkan sesuai dengan janji tentang anugerahnya. Saudara bisa bayangkan itu. Ya. Hukuman belum dijatuhkan. Tapi pemulihan sudah dirancangkan. Coba saudara. Saudara cari Tuhan Allah mana yang seperti Allah Tuhan kita. Dewa-dewa mana yang seperti Allah yang kita sembah. Yaitu Yesus Kristus.
Berhala-berhala mana yang sanggup merancang sedemikian rupa untuk umat yang menyembahnya? Selain Tuhan kita Yesus Kristus, nggak ada lagi, saudara. Maka saudara pastikan, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mengabdi kepada Tuhan, menjadi murid Kristus, maka keadaan sesulit apapun, penderitaan sehebat apapun, jangan pernah kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dia yang merancang, Dia yang menetapkan, Dia juga yang menggenapi. Ya, Israel atau Yehuda dibuang, tetapi Tuhan sudah merancangkan pemulihan. Rohnya dicurahkan kepada mereka untuk menghibur, menguatkan, memberkati, mengingatkan mereka bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Itulah sebabnya setiap orang yang mengalami kuasa Tuhan akan dengan berani menyebut dirinya sebagai apa? Aku ini umat kepunyaan Tuhan. Aku ini milik pusaka Tuhan. Aku ini adalah umat perjanjian Allah. Siapa yang berani berkata aku kepunyaan Tuhan? Hanya mereka yang mempercayai Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai Sang Pembebas, Mesias, menebus, membebaskan, melepaskan kita dari belenggu dosa itu. Siapa yang berani berkata aku ini milik kepunyaan Tuhan? Hanya mereka yang sudah merasakan kasih setia Tuhan dan terus berharap kepada pertolongan dan janji-janji Allah digenapi dalam kehidupannya. Wah, luar biasa, saudara. Jadi kalau kita membaca Yesaya ini, saudara, dari pasal 40 sampai 66, kita melihat bagaimana rancangan indah Tuhan sudah berikan kepada bangsa pilihannya. Kalau dulu kepada bangsa Israel, sekarang untuk umatnya, saudara dan saya. Untuk mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Dia adalah anak domba Allah yang menebus dosa-dosa manusia. Dengan demikian kita berani berkata, aku ini umat kepunyaan Tuhan. Tidak sembarang orang berani berkata seperti itu, saudara. Tidak semua orang memiliki pandangan atau iman bahwa dia adalah milik kepunyaan Tuhan. Selain mereka yang tinggal di dalam berkat kasih setia Tuhan itu. Ini, saudara. Nah, Allah berjanji pasti akan menggenapinya. Ini harus kita tekankan. Allah berjanji akan menggenapinya. Baik itu perjanjian akan menghukum bangsa Israel atau memulihkan mereka. Itu pasti digenapi. Apa bukti nyata bahwa mereka pasti akan kembali ya, menjadi umatnya, saudara? Yesaya memamparkan dua hal dalam hal ini. Mari kita selidiki, saudara. Yang pertama, Yesaya menyatakan perbuatan Israel yang tidak benar. Ini nubuatan secara negatif, ya, bahwa mereka tidak mendapatkan apapun dari ilah-ilah yang dahulu mereka sembah, yang menggantikan Allah yang benar dengan ilah-ilah lain. Dewa-dewa yang menggantikan posisi Allah dalam diri pribadi orang Israel. Mereka akan mendapatkan hukuman, mereka akan mendapatkan rasa malu. Mereka betul-betul akan menjadi orang yang disamakan dengan manusia yang bodoh. Kenapa? Karena menggantikan Allah yang benar dengan ilah-ilah yang tidak benar. Dan ini mengakibatkan apa, saudara? Pengalaman bangsa Israel yang coba bermain-main dengan dewa-dewi, bangsa-bangsa kafir. Allah menyatakan semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Jadi Yesaya memaparkan, hei umat Israel, hei biji mata Tuhan. Ketika engkau memposisikan dirimu sebagai musuh Allah, ketika engkau lebih percaya kepada dewa-dewi, ilah-ilah asing, maka dapat dipastikan engkau akan menjadi bodoh di hadapan Tuhan. Engkau akan menjadi hinaan bagi bangsa-bangsa lain. Sudah itu Tuhan pasti akan menghukum engkau. Ini pernyataan Allah lewat Nabi Yesaya yang harus disampaikan kepada bangsa Israel. Sama seperti kita, saudara. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, lalu karena keadaan situasi yang membuat kita terdesak mungkin, dalam masalah,
dalam penderitaan. Lalu kita berpindah iman kepada Allah-Allah lain. Sesungguhnya kita sedang melakukan apa yang bodoh di mata Tuhan. Mari kita lihat saudara. Ayat yang ke-9. Ayat ke-9. Ini pernyataan Tuhan saudara, lewat Nabi Yesaya. Kebodohan pemujaan patung. Ayat 9. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan. Dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembahan-penyembahan patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Penyembah-penyembah patung, penyembah-penyembah berhala, itu adalah penyembahan kepada ilah yang mati. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Perbuatan mereka sia-sia. Sudah demikian, mereka akan mendapatkan malu. Ini hal pertama yang disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, juga kepada bangsa-bangsa lain. Kamu pikir berhala itu mampu menandingi Tuhan? Kamu pikir ilah-ilah lain itu sanggup menyamai kekuasaan Tuhan? Enggak. Tidak akan pernah. Sebenarnya Israel harus terus berbangga sekalipun dibuang pada waktu itu. Sebab mereka punya Tuhan yang besar, Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk memulihkan mereka. Tapi sayang, mereka tertutup oleh pengetahuan-pengetahuan tentang ilah-ilah lain dari bangsa-bangsa kafir itu. Seolah-olah memberikan janji pemulihan, janji kekayaan, janji berkat, janji kesembuhan, janji kemuliaan. Tapi sungguh mereka adalah sia-sia belaka. Pelajaran kita yang dapat kita petik. Ayo, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Arahkan mata hati kita, iman kita kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah memandang kepada ilah-ilah lain untuk mempercayainya. Mereka tidak mampu memberi pertolongan buat kita semuanya. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Nah, itu hal pertama. Secara negatif, Israel harus berbalik kepada Allah karena menyembah ilah-ilah bangsa-bangsa kafir. Yang kedua, setelah ditegur keras, setelah mendapatkan pendidikan yang sangat-sangat keras sampai dibuang ke Babel, Yesaya memaparkan hal-hal yang sifatnya positif. Apa itu? Israel akan mengenal kembali Allah yang mereka sembah dan yang memilih mereka. Mereka akan mengalami pertolongan Tuhan kembali dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka pernah meninggalkan Allah, tetapi Tuhan tetap setia dan tidak berubah dalam kasih-Nya. Sekalipun Israel pernah menyakiti hati Tuhan, tapi Allah bersedia untuk mengampuni mereka. Sekalipun Israel pernah membelakangi Tuhan, tapi pintu rahmat Tuhan terbuka buat mereka. Kalau mereka sadar, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, yang tadi yang menyembah ilah asing, sekarang berbalik kepada Tuhan, mereka mendapatkan kesempatan untuk dipulihkan. Jadi, mereka tidak perlu ragu lagi untuk mempercayai Tuhan dan mengaku bahwa aku ini kepunyaan Tuhan. Jadi ada alasan saudara, mengapa bangsa Israel itu berkata, aku ini milik Tuhan, aku ini umat kepunyaan Tuhan, aku ini adalah biji mata Tuhan. Karena alasan yang tadi itu. Dipilih, namun bersalah, dibuang, tetapi diberi kesempatan untuk berbalik mendapatkan pemulihan. Hal yang kedua ini juga menjadi milik kita, saudara. Seperti bangsa Israel yang diminta Tuhan berbalik dari jalan-jalan jahat. Demikianlah saudara dan saya. Ketika kita sudah mendapatkan anugerah Allah, lalu kita mengabaikannya. Kita menganggap itu sebagai barang yang tidak berguna, sehingga kita menyakiti hati Tuhan. Maka sebagai umat pilihan, Allah masih membuka pintu rahmat pengampunan buat kita semuanya. Mari berbalik kepadaku, kata Tuhan. Seperti bapa yang sayang kepada anak-anaknya, menanti anaknya pulang. Menanti anaknya kembali kepada bapaknya. Demikianlah Bapa di surga
menanti setiap orang percaya supaya terus mendekat kepada Allah, percaya kepada Tuhan, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, mengerjakan keselamatan dalam takut dan gentar kepada Allah, maka pemulihan pasti segera terjadi. Nah, ada hal yang menarik saudara. Tuhan disebut sebagai penebus Israel. Bagaimana cara Tuhan menebus Israel ketika mereka dalam pembuangan di Babel, itu sangat-sangat luar biasa. Nanti suatu saat Tuhan akan pilih satu orang saudara, satu raja. Raja itu akan memerintah dan mengalahkan Babel. Sehingga apa? Raja itu berkuasa atas Babel, berkuasa atas wilayah Mesopotamia itu. Lalu apa? Mereka akan mengizinkan para buangan yang pernah ditindas oleh Babel, yang pernah dihukum Allah lewat Babel ini, kembali ke tempat negaranya masing-masing atau kerajaan masing-masing, termasuk bangsa Israel. Nah, Allah menyebutkan nama raja itu, yaitu Raja Kores atau Koresi. Coba mari kita baca di dalam ayat yang ke-28. Ayat yang terakhir dari pasal 44 ini. Demikian firman Tuhan kepada bangsa Israel. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Jadi dari apa perkataan Tuhan lewat Nabi Yesaya ini, Yesaya menyebut nama Koresi dengan nama sebagai tokoh yang akan memuliakan Israel kembali, yang akan melepaskan orang Yahudi dari penawanan. Kenapa? Karena tembok Yerusalem harus dibangun kembali, kota Yerusalem harus didirikan kembali, dan bait suci harus dibangun kembali. Nubuatan ini disampaikan 150 tahun sebelum penggenapannya saudara. Wah, sebab pada tahun 538 sebelum Masehi, Koresi mengeluarkan ketetapan atau dekrit yang mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kota dan bait suci mereka. Kita temukan di dalam Esra 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Babel takluk kepada Raja Kores ini, lalu Kores ini memberikan izin kepada bangsa Israel. Kalian pulang, beribadah. Dan nanti ada 3 kloter saudara. Ada 3 kloter. Kelompok pertama yang kembali ke Israel itu dipimpin oleh Zerubabel. Itu membangun apa saudara? Bangunan bait suci. Yang kedua, Esra. Untuk mengembalikan kerohanian, membacakan kembali kitab-kitab suci kepada bangsa Israel. Dan yang ketiga, Nehemia nanti membangun tembok Yerusalem. Saudara bisa bayangkan, belum dihukum, belum pergi ke Babel, bahkan Allah sudah menuliskan ketetapannya. Nanti begini, tahun sekian begini, tahun sekian akan terjadi seperti itu. Itu Allah yang merancang. Adakah Allah seperti itu? Adakah Allah lain seperti Tuhan kita? Enggak ada. Allah mengatur peristiwa tentang kelahiran, kehidupan Raja Koresi ini sedemikian rupa. Sehingga apa? Rencana dan maksud Allah sendiri tergenapi. Saudara bisa bayangkan. Untuk menyelamatkan bangsa pilihannya, Allah merancang untuk melahirkan Kores. Memunculkan raja ini. Demi apa? Demi umat pilihannya. Demi saudara dan saya. Kalau Kores nanti ya, setelah kita masuk ke pasal 45 nanti, kita akan melihat bagaimana Kores ini diurapi Tuhan. Non Yahudi, bukan bangsa pilihan. Mengapa diurapi Tuhan? Besok akan kita pelajari itu. Oleh sebab itu, ketika Allah merancang yang terbaik buat kita semuanya, ayo, jangan main-main atau mencoba-coba untuk menyembah berhala. Sekuat apapun penderitaan yang menimpa kita, kita punya Tuhan yang lebih kuat dari masalah kita. Sehebat apapun
masalah yang mendera kita, kita punya Tuhan yang lebih hebat dari masalah yang mendera kita. Percaya kepada Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, karena Dia yang merancang kehidupan kita. Kalau saat itu Tuhan merancang untuk bangsa Israel, saat ini Tuhan merancang buat saudara dan saya, bahwa di dalam Tuhan ada kelepasan, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada kemuliaan. Sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap segala kesulitan dan masalah yang menghadapi kita. Tuhan setia pada janjinya. Ia lebih berkuasa daripada apapun juga. Dia pasti akan menolong kita, asal kita terus bersandar kepadanya dan selalu beriman kepada Yesus Kristus. Dan itulah Yesaya pasal 44. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami tahu sekarang bahwa ketika kami mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, harus kita jaga, kami pelihara, supaya kapanpun kami dipanggil mendapatkan mahkota kehidupan. Namun kadang kami melupakan Tuhan, kami membelakangi Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan merancang untuk memulihkan kami. Tuhan mencari orang-orang yang mau berbalik kembali dari jalan-jalan yang jahat. Dan kalau Tuhan temukan itu, maka Tuhan merancang hal yang terindah dalam hidup kami. Setiap detik kehidupan kami ada dalam rancangan Tuhan itu. Seperti bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Setiap saat ada di dalam rancangan Tuhan. Bahkan untuk membebaskan mereka, Tuhan mempersiapkan Kores, melepaskan mereka dari Babel. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu yang luar biasa. Ingatkan kami terus untuk selalu menyembah Engkau. Rasa takut dan gentar kepada Allah. Mengerjakan keselamatan. Sehingga kami dapat tidak bercacat dan bercela menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semuanya. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.